Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat rahmat serta karunia-Nya kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dan menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya seizin saya memperkenalkan diri, saya Aris Somarti dari kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan, nomor induk mahasiswa 11940400017. Saya akan membahas tentang ideologi, tentang kelebihan ideologi Pancasila. Sebelum masuk ke materi ya, saya akan sedikit berbicara tentang ini dulu, tentang COVID-19 atau virus corona. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu World Health Organization atau WHO menetapkan bahwa virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi, yaitu penyakit yang menyebar di wilayah luas hampir di seluruh dunia. Hal tersebutlah memberikan dampak di berbagai lini kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. UNESCO melaporkan 13 negara menyuruh peserta didik untuk belajar mengajar di rumah. Peserta didik Indonesia sendiri di berbagai daerah memutuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing sebagai upaya preventif. Banyak orang yang salah mengartikan belajar di rumah sama dengan libur sekolah, libur kuliah. Peserta didik bebas melakukan aktivitas tanpa harus belajar sama sekali. Itu adalah anggapan yang salah. Belajar di rumah yaitu sama melakukan kegiatan belajar mengajar, hanya saja tanpa pengawasan langsung dari guru atau dosen. Dan metode yang digunakan lebih santai. Kita bisa mengerjakan tugas, kita bisa belajar sambil tiduran, sambil apalah di rumah, sambil duduk, sambil santai-santai. Tidak seperti di sekolah atau di kampus, tapi kegiatan belajar ini tuh kurang efisien, kurang enak, karena yang harusnya kita langsung bertatap muka dengan dosen, jadi dengan proses ini sedikit mengganggu lah. Tapi mau gimana lagi, karena ini adalah polemik global ya, tidak ada yang mau sebenarnya yang kayak gini ya. Kita berdoa saja semoga COVID-19 ini atau virus corona ini cepat beres, dan sebelum bulan suci Ramadan nanti sudah gak ada lagi virus. Amin ya Allah. Oke, lanjut aja ke materi ya. Materi yang akan saya sampaikan cukup singkat sih, yakni tentang kelebihan ideologi. Kelebihan ideologi dalam bidang ekonomi. Ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Dalam bidang sosial dan budaya, mencangkup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi
menjadi sumber etik sosial, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman, sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan melawan ketidakadilan sosial. Sementara keunggulan ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia saat ini memiliki banyak keunggulan. Menurut Soekarno, dalam pidatonya di acara peringatan hari kelahiran Pancasila mengatakan bahwa Pancasila memiliki kelebihan dari dua ideologi besar yang pernah ada di Indonesia, yang pernah berkembang di Indonesia. Namun ideologi Pancasila adalah yang paling sempurna, yakni komunis dan sosialis. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara Indonesia. Bukti bahwa ideologi Pancasila lebih baik dari dua ideologi itu karena Pancasila memuat pokok pikiran sedemikian rupa. Yang pertama, sila ketuhanan. Memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama, tidak ada larangan mempunyai agama atau berpindah keyakinan. Kedua, nasionalisme. Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendak kepada bangsa-bangsa lain. Ketiga, internasionalisme. Menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Keempat, demokrasi. Demokrasi di Indonesia mengenal 3 prinsip, yakni mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Kelima, keadilan sosial. Pada sila ini mengandung arti kemakmuran dan keadilan sosial yang bukan hanya keadilan dan kemakmuran pada individu saja, tapi hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial. Ir. Soekarno juga mengatakan bahwa rumusan Pancasila yang benar terdapat 5 sila. Kelima sila tersebut diberi nama Pancasila dan dapat diperas menjadi trisila, yakni nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Trisula juga dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Jadi dapat dikatakan inti dari Pancasila adalah gotong royong, kerjasama atas dasar kesadaran, yang merupakan ciri khas kebudayaan kepribadian Indonesia yang dapat menumpuk atau membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan yang didapat ialah dari yang barusan adalah berbagai macam ideologi yang ada seperti Marxisme, liberalisme, ataupun pemikiran politik yang pernah berkembang di Indonesia tidak memberikan kenyamanan bagi seluruh warga negara Indonesia yang merupakan negara pluralis dan menjunjung tinggi keberagamaan, serta karena Indonesia sangat cocok menggunakan ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yakni menjadi landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan pemerintahan, menjadi pedoman bagi warga untuk bersikap dalam hidup bernegara sekaligus menjadi hak-hak dan kewajiban warga negara. Selain itu juga digunakan sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sekian yang dapat saya bahas dan saya dapat tampilkan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja. Daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka, lebih baik di rumah saya. Jangan tertular, jangan keluar, jangan menulari orang lain. Sekian.